Ini sangat bermanfaat sekali kalau misalkan nanti sudah menjadi dokter umum, terutama kalau bekerja di perusahaan atau di tempat-tempat yang berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti harapannya adalah bisa melakukan pertama awalnya dengan under supervisi, kemudian bisa pass exam, jadi bisa melalui ujiannya. Itu menurut standar nasional pendidikan profesi dokter ya. Nah, untuk pendahuluan spirometri adalah gampangannya dia adalah untuk mengukur ventilasi. Apa sih ventilasi? Ventilasi itu adalah proses keluar masuknya udara. Jadi udara dari hidung atau mulut kemudian masuk ke saluran napas itu adalah apa namanya proses yang bisa diukur dengan spirometri. Seperti kita ketahui, respirasi itu ada tiga proses. Yang pertama adalah ventilasi, itu pada saat keluar masuk udara. Jadi kalau misalkan dokter semua ini tarik napas, kemudian keluar napas, itu adalah proses ventilasi. Kemudian di dalam ada yang disebut dengan difusi. Difusi itu ketika semua zat yang soluble dalam udara itu melewati alveoli, kemudian menuju ke pembuluh darah. Sedangkan perfusi adalah ketika oksigen itu masuk ke sel-sel. Jadi ada tiga derajat atau tiga tingkatan tahapan respirasi. Yang bisa diukur dengan spirometri adalah ventilasi. Pointer saya kelihatan ya, dokter? Terlihat, dokter. Oke, baik saya lanjut. Ventilasi itu ada dua proses, yaitu inspirasi. Kalau misalkan dokter tarik napas, itu namanya inspirasi. Kemudian pada saat keluar napas, itu namanya ekspirasi. Nah, kelainan ventilasi sendiri itu ada dua, yaitu restriksi. Apa itu restriksi? Restriksi adalah ketika volume udara atau volume paru itu mengalami penurunan atau kelainan. Restriksi sendiri itu kelainannya bisa mulai dari kulit sampai masuk ke dalam parunya. Jadi, saya contohkan misalkan ada orang yang mengalami sikatrik akibat luka bakar yang luas di bagian dada, otomatis dia nggak bisa mengembangkan parunya dengan sempurna karena ada hambatan di kulitnya. Begitu juga kalau misalkan ada orang yang fraktur tulang kostanya, kemudian ada efusi pleura, parunya nggak bisa ngembang sempurna, atau ada fibrosis di parunya. Jadi kalau kelainan restriksi, ini kelainannya tidak hanya di parunya saja, tetapi semua hal yang menghambat pengembangan parunya. Mulai dari kulit, kemudian masuk ke dalam di fasia, masuk lagi ke dalam di tulangnya, kemudian masuk ke dalam lagi di pleuranya, baru yang terakhir di parunya. Sedangkan obstruksi ini adalah hambatan di aliran udara. Kalau obstruksi kelainannya hanya di saluran udara saja. Bisa mulai dari kelainan di mulut, di orofaring, kemudian di trakea, bronkus primarius, bronkus sekundarius, bronkus tersius, sampai ke bronkiolus. Jadi hanya di saluran napas saja. Ya, saya contohkan kalau untuk restriksi itu kalau misalkan saya tarik napas, semisal di bagian kulit luar itu ada kelainan, maka saya nggak bisa mengembangkan paru saya dengan maksimal. Tapi kalau obstruksi, contohnya kalau misalkan saya tersedak, kemudian ada benda asing, berarti udara itu nggak bisa keluar masuk dengan sempurna. Jadi itu bedanya antara restriksi dengan obstruksi. Ini adalah alat spirometri lama, udah kayak mesin fotokopi. Intinya sebenarnya ada mouthpiece. Mouthpiece itu yang akan dihubungkan dengan mulut. Kemudian ada selang yang ini fungsinya ada sensor. Sensor ini yang akan kemudian diterima oleh mesin atau receiver di dalam sini. Receiver ini akan mengirimkan data ke dalam komputer sehingga bisa diterjemahkan dalam bentuk angka. Kalau yang terbaru bentuknya seperti ini, kita kalau periksa selalu pakai nose clip, kemudian ada mouthpiece. Mouthpiece itu akan diberikan masing-masing orang itu satu, jadi disposable, tidak apa namanya, tidak dipakai bareng-bareng. Fungsinya untuk menurunkan resiko